Pertanyaannya, senyawa organik sebanyak 1,8 gram dibakar. Kita tuliskan senyawa organik, masanya adalah 1,8 gram, dibakar menghasilkan, ketika dibakar menghasilkan 5,28 gram gas CO2 dan 3,24 gram uap air. Jika diketahui ARH adalah 1 dan ARC adalah 12 dan massa 2,5 mol senyawa tersebut adalah 75 gram. Jadi ketika senyawa tersebut 2,5 mol, ini massanya adalah 75 gram. Pertanyaannya, tentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa tersebut. Tahap pertama yang harus kita lakukan adalah mencari massa karbon dari CO2 dan hidrogen dari H2O dengan cara massa C dari CO2 adalah ARC dibagi dengan MrCO2 dikali dengan massanya, massa CO2. Ini ARC adalah 12, CO2 1 kali 12, mR nya, oksigennya 2 dikali 16, ini 12 ditambah 32 sama dengan 44, dibagi 44 dikali massa CO2 nya adalah 5,28 gram, ini adalah 1,44 gram. Selanjutnya, setelah tahu massa C nya, sekarang kita cari massa hidrogennya. Massa H dari H2O adalah AR nya hidrogen kita bagi dengan MrH2O dikali dengan massanya. AR nya adalah 1, MrH2O adalah 18 dikali massa 2O 3,24 gram. Ini adalah hidrogennya, karena di sini ada 2 jadi dikali 2 per 18 dikali 3,24 gram sama dengan 0,36 gram. Massa totalnya C ditambah hidrogen adalah 1,44 ditambah 0,36, ini adalah 1,8 gram. Nah, dari hasil penjumlahan massa karbon dan hidrogen dari hasil reaksi, ternyata jumlahnya sama dengan massa senyawa organik yang sebelum dibakar. Jadi bisa disimpulkan bahwa berarti senyawa tersebut hanya mengandung unsur karbon dan hidrogen saja. Tadi kan disebutkan di awal bahwa senyawa massa awal adalah 1,8 gram. Jadi senyawa organik tersebut hanya mengandung karbon dan hidrogen karena jumlahnya sama, di sini 1,8 dan 1,8. Karena bisa saja senyawa organik juga bisa mengandung oksigen seperti itu. Lantas ketika kita sudah bisa menentukan unsur pembentuk dari senyawa organik yang dibakar, selanjutnya kita cari berapa perbandingan jumlah mol dari karbon dan hidrogen yang dibakar tersebut. Ke sana, jumlah mol
C kita bandingkan dengan jumlah mol H. Jumlah mol C adalah massa dibagi dengan AR. Masanya berapa? Massa karbonnya adalah 1,44 dibagi dengan AR-nya. AR-nya 12. Kita bandingkan dengan jumlah mol hidrogennya. Yang ada dalam senyawa organik tersebut adalah sebanyak 0,36. 0,36 dibagi AR-nya adalah 1. Jadi perbandingannya adalah 1,44 dibagi 12, ini adalah 0,12 dan ini 0,36, maka hasilnya adalah 1:3. Maka kita bisa menuliskan rumus empirisnya adalah karena hanya mengandung karbon dan hidrogen CH3. Nah, ini dikali dengan N. Selanjutnya, untuk mencari rumus molekulnya, tadi disebutkan di awal bahwa senyawa tersebut ketika mengandung 2,5 mol CH3N, ini masanya adalah 75 gram. Jadi kita bisa tahu MR-nya, sedangkan kita tahu bahwa mol sama dengan massa dibagi dengan MR. Maka MR sama dengan massa dibagi dengan mol. Massanya berapa? 75 gram. Molnya 2,5. Ini adalah 30. Nah, untuk mencari MR adalah kita jumlahkan unsur-unsurnya dikali dengan AR masing-masing. Dikali dengan N, ini adalah 30. ARC ditambah dengan 3 kali ARH dikali N adalah 30. Jadi ini adalah 12 ditambah 3 kali 1 kali N adalah 30. 12 N ditambah 3N adalah 30. Ini jadi 15N sama dengan 30, maka N adalah 30 dibagi 15, 2. Maka rumus molekulnya CH3 dikali dengan 2, ini C2H6. Nah, kita coba cek apakah betul MR-nya itu 30. Di sini C-nya ada 2, 2 dikali 12 adalah 24, dan hidrogennya ada 6 dikali 1 jadi 6. Hasilnya sama 30. Maka senyawa organik yang kita cari adalah ternyata rumus empirisnya CH3 dikali dengan N, dan rumus molekulnya C2H6.